Hey, selamat datang. Hari ini kita akan membahas materi mengenai pengembangan bahan pelatihan. Ada apa aja ya? Yuk kita bahas. Bahan pelatihan merupakan sarana atau media yang memuat isi materi program pelatihan yang perlu dipelajari oleh peserta. Terdapat beragam bahan pelatihan yang dapat digunakan. Pemilihan bahan pelatihan perlu mempertimbangkan karakteristik bahan pelatihan tersebut dan kompetensi yang perlu dicapai oleh peserta. Menurut Heinis, Molanda, dan Smaldino, media yang dapat digunakan sebagai bahan pelatihan ada 7, yaitu media cetak, media nyata, model, dan simulator, program audio, program video, program multimedia, program web, dan internet. Media cetak merupakan bahan pelatihan yang paling sering digunakan. Terdapat banyak ragam media cetak, yaitu handout, buku teks, buku manual, brosur, poster, leaflet, dan booklet. Media ini mampu memberikan pengalaman yang sesungguhnya bagi peserta program pelatihan. Contohnya adalah program pelatihan teller, di mana instruktur dapat menggunakan uang asli dan uang palsu sebagai bahan pelatihan. Model dapat dikatakan sebagai bahan tiruan yang dapat mewakili benda sesungguhnya sebagai bahan pelatihan. Contohnya adalah replika komponen sebuah mesin yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana cara kerja atau mekanisme dari mesin tersebut. Simulator diperlukan oleh instruktur dan peserta sebagai bahan pelatihan dalam melakukan simulasi atau peragaan. Contohnya adalah simulator pesawat terbang kerap digunakan dalam pendidikan dan pelatihan pilot pada sekolah penerbangan. Bagi sejumlah ahli berpandangan bahwa media ini sangat tepat untuk digunakan dalam mendukung pembelajaran kemampuan berbahasa dan juga pembelajaran seni. Contohnya adalah pelatihan tentang keterampilan mendengar atau listening skills dan cara pengucapan bahasa asing atau pronunciation akan lebih efektif menggunakan jenis media audio seperti berikut. Listening section. Part 1. Question 1 to 5. Directions. Program video merupakan medium yang memiliki features atau kemampuan yang luar biasa sebagai sarana komunikasi. Program video mampu menampilkan informasi dan pengetahuan secara realistik, mampu menayangkan peristiwa dan objek yang telah direkam, seperti berikut. Program multimedia mampu menampilkan pesan dan pengetahuan dalam bentuk gabungan atau kombinasi antara beberapa unsur tampilan seperti teks, audio, visual, video, dan animasi secara terintegrasi. Pesan dan informasi yang dikirim dapat diterima sama waktunya dengan saat pesan dan informasi tersebut dikirimkan. Dikarenakan perkembangan teknologi digital dan jaringan berlangsung sangat pesat, sehingga memungkinkan penggunanya dapat melakukan komunikasi secara real time. Hal ini berdampak yang signifikan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta program pelatihan. Pengadaan bahan pelatihan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu membeli atau menciptakan bahan pelatihan baru atau memodifikasi bahan pelatihan yang sudah tersedia sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh peserta program pelatihan. Terdapat beberapa prinsip pemilihan bahan pelatihan yang harus diperhatikan oleh instruktur sebelum menggunakannya.
Prinsip pemilihan bahan pelatihan yaitu 1. Kesesuaian bahan pelatihan dengan silabus dan kurikulum. Bahan pelatihan yang dipilih untuk digunakan dalam aktivitas pembelajaran perlu mempertimbangkan faktor kurikulum dan silabus program pelatihan. 2. Akurasi isi atau substansi bahan pelatihan. Isi informasi dan pengetahuan yang terdapat dalam bahan pelatihan yang digunakan sebaiknya bersifat baru. 3. Kejelasan informasi dan pengetahuan yang terdapat dalam bahan pelatihan. Penggunaan bahan pelatihan harus mampu memfasilitasi peserta dalam mencapai tujuan atau kompetensi umum program pelatihan. 4. Kemampuan bahan pelatihan dalam memotivasi belajar peserta. Bahan pelatihan yang akan digunakan, apapun bentuknya, harus mampu memotivasi peserta untuk mempelajari isi informasi dan pengetahuan yang terdapat di dalamnya secara intensif. 5. Kondisi kualitas bahan pelatihan. Kondisi bahan pelatihan yang digunakan untuk mendukung program pelatihan harus berkualitas baik. Jika terdapat noise pada program audio atau kualitas program video dan program multimedia yang terputus-putus juga dapat merusak perhatian peserta dalam melakukan proses belajar. 6. Kelengkapan buku manual penggunaan. Bahan pelatihan yang dipilih untuk digunakan dalam aktivitas program pelatihan harus dilengkapi dengan panduan tentang cara penggunaannya. Kegiatan pelatihan tidak dapat dipisahkan dari penggunaan metode presentasi untuk menyampaikan materi program pelatihan. Metode presentasi cenderung bersifat satu arah, di mana instruktur menyampaikan isi atau materi pelatihan melalui media yang diterima oleh peserta. Penggunaan metode presentasi biasanya dilengkapi dengan penggunaan bahan presentasi, seperti handout dan program aplikasi PowerPoint. Agar dapat menciptakan presentasi yang efektif, efisien, dan menarik, diperlukan adanya proses perancangan aktivitas presentasi yang sistematik yang meliputi 1. Mengenal karakteristik pemirsa. 2. Menetapkan tujuan presentasi. 3. Memilih media presentasi. 4. Melibatkan siswa dalam aktivitas belajar. 5. Memperoleh informasi hasil belajar. Pada materi mengenai pengembangan bahan pelatihan, dapat disimpulkan bahwa bahan pelatihan dapat dipilih berdasarkan kebutuhan program pelatihan yang dilaksanakan. Ada media cetak, realia atau benda nyata, model dan simulator, program audio, program video, program multimedia, serta internet dan web. Setiap bahan pelatihan memiliki kelebihan dan keunggulan, maka dari itu, instruktur harus menentukan terlebih dahulu bahan pelatihan mana yang tepat untuk menyampaikan isi atau materi program pelatihan. Cara mudah pengadaan bahan pelatihan adalah dengan cara membeli bahan yang sudah tersedia, namun harus disertakan hasil uji coba kelayakan bahan tersebut. Bisa juga kita menciptakan bahan pelatihan baru atau memodifikasi bahan pelatihan yang sudah ada menjadi baru. Namun, untuk menciptakan bahan pelatihan harus disesuaikan dengan kurikulum atau silabus program pelatihan. Agar presentasi yang kita sampaikan dapat perhatian penuh dari peserta, kita harus menciptakan presentasi yang efektif, efisien, dan menarik dengan cara adanya proses perancangan aktivitas presentasi yang sistematik yang meliputi 1. Mengenal karakteristik peserta. 2. Menetapkan tujuan presentasi. 3. Memilih media presentasi. 4. Melibatkan siswa dalam aktivitas belajar. Dan 5. Memperoleh informasi hasil belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu.